Timnas Indonesia beda sendiri. Ini serentet program TC negara rival di babak keempat. Supporter Spanyol mengamuk usai Calvin Dix cetak gol. Pengusaha Singapura diusir. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Sederet peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai mempersiapkan diri. Pertandingan grup tersebut akan digelar dari 8 hingga 14 Oktober dalam format round robin tunggal di venue-venue terpusat masing-masing. Dengan 2 pemenang grup memastikan lolos ke Piala Dunia. Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman tergabung dalam grup A. Sementara Arab Saudi, Irak, dan Indonesia berada di grup B untuk putaran penentuan. Namun di saat kontestan lain menggelar pemusatan latihan atau TC di luar negeri, Timnas Indonesia justru terkesan adem ayem. Qatar misalnya menggelar pemusatan latihan di Austria dan direncanakan melawan klub Liga Italia Udinese dalam uji coba. Arab Saudi juga menjalani training camp di kawasan Amerika Tengah hingga Republik Ceko. Irak sebagai calon lawan Indonesia juga terbang ke Thailand menghadapi Kings Cup. Adapun Timnas Indonesia memang nyaris tak pernah melakoni laga tandang saat kalender FIFA Matchday. Skuad Garuda baru bertandang ketika melakoni partai resmi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini bukan di era kepemimpinan Erick Thohir saja, tapi saat PSSI dipimpin oleh Muhammad Iriawan sudah dilakukan. Beberapa laga persahabatan di luar ajang resmi yaitu melawan Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Kemudian beberapa partai sempat digelar di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya. Seperti melawan Palestina dan juga Turkmenistan. Timnas Indonesia sekali melakoni partai persahabatan melawan Argentina di Stadion Utama GBK. Di luar itu semua ada tujuan lain dari PSSI. Pilihan saja, main kandang, Timnas Putri sering bermain di luar negeri, kata Erick Thohir dilansir dari kanal YouTube Liputan 6. Memang kebetulan pada tertarik bermain di sini, mungkin gara-gara kita mengundang Argentina, jadi ingin mencoba di sini. Banyak tim-tim itu juga ingin merasakan atmosfer Indonesia. Lihat saja bagaimana banyaknya YouTuber, influencer, orang asing, kalau Timnas Indonesia pada datang bikin konten sekarang, jelasnya. Kepopuleran Timnas Indonesia di mata dunia tentu menjadi keuntungan tersendiri. Ekonomi masyarakat tanah air pun bisa terbantu dengan hadirnya sosok asing. Nah, ini kan bagus ya, ketika kita membangun sepak bola ini, ekonomi sepak bola nasional juga dibangun loh. Jelasnya, coba kalau kita ngomong bola sekarang, oh ratingnya tinggi. Coba ngomong yang lain, artinya kan apa? Ini ekonomi yang bagus, ungkap lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut. Beralih pada berita selanjutnya, para supporter asal Spanyol berbondong-bondong menyuarakan rasa tidak puasnya kepada Valencia setelah dipermalukan Borussia Mönchengladbach yang diperkuat oleh Calvin Dix. Sang pemain Timnas Indonesia ikut andil dalam kemenangan Die Vollen yang merayakan ulang tahun yang ke-125 dalam laga ini. Duel tersebut berlangsung di Borussia Park pada Minggu 3 Agustus dini hari tadi, dengan Dix bermain sebagai pengganti pada babak kedua. Sang bek kanan berusia 28 tahun itu mengawali laga dari bangku cadangan. Namun, Gladbach sukses unggul sejak menit ke-17 melalui Robin Hack. Di babak kedua, hanya 6 menit setelah laga berjalan, Dix sukses menggandakan skor melalui eksekusi penalti. Pelanggaran terhadap Wild Moya berujung hadiah penalti yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Calvin Dix. Skor 2-0 pun menutup laga ini dan para supporter sepak bola asal Spanyol meluapkan amarahnya kepada Valencia di media sosial. Di kolom balasan media sosial X pada akun resmi Valencia, seorang pengguna bernama Ed Sam mengutarakan bahwa dirinya malu. Kalian benar-benar memalukan. Tanpa rekrutan baru, kalian benar-benar menjijikkan, katanya. Ada pula pengguna Ekmar Kio juga mengutarakan rasa kecewanya. Serius, kalah dengan margin 2 gol dari Borussia itu benar-benar buruk, katanya.
Di kolom komentar Instagram Valencia, para supporter pun mengutarakan rasa kesal dan malu dan mendesak pemilik klub asal Singapura, Peter Lim, untuk mundur. Seperti kata Ed Pak, pertandingan yang menyedihkan lainnya dari Valencia. Skuad ini tidak kompetitif. Lim, pulanglah. Ada pula akun dari Ed Carr. Akankah kalian berhenti untuk menjadikan bahan olokan di beberapa laga? Saya mohon. Ada pula akun Andre juga menyuarakan isi hatinya dengan menyebut bahwa Valencia memalukan selagi desakan untuk mundur kepada Lim membuncah. Tim jelek, Lim lebih baik pergi saja, kata Ed Sim. Tak hanya Peter Lim, para supporter Valencia juga mendesak CEO Ron Gourlay untuk mengundurkan diri. Peter Lim mundur, Ron Gourlay juga, kata Ed Manu. Sementara itu, media Jerman hingga pelatih sangat takjub dengan Kevin Dix. Kevin Dix tak hanya mencetak gol tapi juga tampil solid di lini belakang. Ulas salah satu media Jerman, Fohlenhautner. Bahkan setelah gol tersebut, pemain timnas Indonesia itu masih tunjukkan pergerakan apik, sambung media tersebut. Selama bermain, Dix berkontribusi pada kokohnya lini belakang Gladbach yang berhasil meredam peluang Valencia, termasuk sepakan Fran Perez menjelang akhir laga. Performa ini memperkuat reputasinya sebagai bek serba bisa yang mampu bermain sebagai bek tengah, kiri, ataupun kanan. Selain gol, Kevin Dix nyaris mencetak gol kedua melalui sundulan dari umpan tendangan bebas, namun bola melebar tipis dari gawang Valencia. Ini menunjukkan ancaman ofensifnya sebagai bek sayap. Sejalan dengan catatan 9 gol dari penalti selama musim 2024-2025 bersama FC Copenhagen. Dikutip bolasport.com dari Bill Gerardo Seon juga menyebut Kevin Dix sebagai pemain berpengalaman. Pengalaman yang ditampilkannya ini membuat Borussia Mönchengladbach mendapatkan hasil apik kontra Valencia. Pujian ini diberikan saat Gladbach tak bisa melakukan pergantian pemain karena Well Mohya mengalami cedera. Lantaran tak bisa melakukan pergantian pemain di sisa waktu yang ada, Gladbach harus jatuh bangun untuk bisa mempertahankan kemenangan. Beruntung, di skuad Die Vollen ada pemain berpengalaman seperti Dix yang bisa menjaga keunggulan tim hingga peluit panjang dibunyikan. Well pun sudah beradaptasi dengan sangat baik, sekarang kami tinggal menunggu diagnosisnya, ucap Seon. Ketika ia harus keluar lapangan, sayangnya kami tidak bisa memasukkan siapapun sebagai pengganti. Namun karena kami memiliki pemain berpengalaman seperti Julian Weigl, Kevin Dix, dan Jonas Omlin di lapangan, kami mampu meraih hasil positif, tambahnya. Ex-pelatih Bayer Leverkusen itu juga memberi kode soal menit bermain yang akan didapatkan Dix. Usai laga kontra Valencia, Swan menyebut ada kemungkinan Kevin Dix bisa menjadi starter. Jika tak menjadi starter, pelatih berusia 46 tahun itu menjamin Dix bisa mendapat menit bermain yang banyak di Borussia Mönchengladbach. Kami akan tetap menurunkan banyak pemain, tetapi 60 hingga 70% dari skuad yang akan kami lihat adalah mereka yang akan menjadi starter di pertandingan kompetitif. Tutur Sewan melanjutkan.